wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amr Maula dengan NIM 220366 kelas R1 Manajemen. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perilaku keorganisasian. Baiklah, kelompok pertama yaitu tentang konsep dasar perilaku organisasi. Nah, apa sih organisasi itu? Organisasi merupakan suatu wadah yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, serta merupakan kumpulan individu-individu dengan berbagai macam perilaku. Nah, organisasi juga merupakan suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan berkoordinasi dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, adapun organisasi sebagai alat administrasi. Organisasi dapat ditinjau dalam dua sudut, yaitu yang pertama sebagai wadah di mana kegiatan manajemen dilakukan. Nah, organisasi adalah tempat di mana kegiatan manajemen dijalankan bersifat statistis. Dan yang kedua yaitu sebagai proses di mana terjadi interaksi antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu dinamika dalam organisasi memunculkan adanya dua hubungan, yaitu yang pertama hubungan formal. Nampak pada tata hubungan yang berupa susunan tata kerja beserta segala tugas kewajiban daripada organisasi sebagaimana ditentukan secara resmi oleh pembentuk organisasi bersifat rasional. Dan yang kedua yaitu hubungan informal. Nampak pada tingkah laku dan tindakan masing-masing peserta anggota dalam hubungan pribadi mereka, baik antara atasan dengan bawahan maupun hubungan pribadi antara bawahan, bersifat irasional dan emosional, yang erat berhubungan dengan perasaan, keinginan serta hasrat tiap individu. Selanjutnya yaitu pengertian perilaku. Apa sih perilaku itu? Perilaku adalah sebuah gerakan yang dapat diamati dari luar, seperti orang berjalan, naik sepeda, dan mengendarai motor atau mobil. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual maupun kinerja kelompok. Selanjutnya itu dari kelompok 2. Kelompok 2 itu materi tentang teori perilaku dan model perilaku organisasi. Nah, apa sih pengertian perilaku organisasi itu? Nah, perilaku organisasi adalah studi yang menyangkut aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau dalam suatu kelompok tertentu. Selanjutnya, menurut Robin dan Judge pada tahun 2011 mendefinisikan perilaku organisasi sebagai studi yang mempelajari dampak dari perilaku individu, kelompok, dan struktur terhadap organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Adapun tujuan dan prinsip dalam organisasi, beberapa tujuan organisasi yang secara umum banyak dijadikan sebagai acuan dalam pembangunan sebuah organisasi, yaitu yang pertama, meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, menjadi wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik. Nah, selanjutnya ada konsep dasar organisasi sebagai alat administrasi. Organisasi dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu yang pertama sebagai wadah di mana kegiatan manajemen dilakukan. Organisasi adalah tempat di mana kegiatan manajemen dijalankan bersifat statistis. Dan yang kedua sebagai proses di mana terjadinya interaksi antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi yang bersangkutan, memperhatikan dan menyoroti interaksi antara orang anggota organisasi yang bersifat dinamik. Selanjutnya adapun model perilaku organisasi ada 4, yaitu yang pertama model otokratik, yang kedua model kastodinial, yang ketiga model suportif, yang keempat yaitu model kolegial. Baiklah, selanjutnya yaitu dari kelompok 3. Kelompok 3 itu materinya tentang perilaku individu,
kelompok, dan pengaruhnya terhadap organisasi. Nah, perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu juga membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan, kepribadian, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Adapun perilaku individu terhadap organisasi, beberapa karakteristik penting dari perilaku individu dalam organisasi yaitu yang pertama kepribadian, dan yang kedua persepsi, yang ketiga sikap, yang keempat pembelajaran, yang kelima motivasi. Selanjutnya ada konsep perilaku individu dalam kelompok, konsep persepsi, konsep nilai, konsep sikap atau attitude, konsep kepuasan kerja. Selanjutnya perilaku kelompok terhadap organisasi. Perilaku kelompok dalam organisasi mengacu pada pola perilaku, interaksi, dan dinamika yang terbentuk di antara anggota kelompok atau tim dalam organisasi. Beberapa karakteristik penting dari perilaku kelompok dalam organisasi yaitu yang pertama norma kelompok, yang kedua kohesivitas, yang ketiga kepemimpinan, yang keempat komunikasi, dan yang kelima yaitu konflik. Selanjutnya yaitu dari kelompok 4. Kelompok 4 materinya tentang teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Apa sih motivasi itu? Motivasi adalah proses yang menjalankan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Sehingga ada 3 elemen motivasi, yakni intensitas, arah, dan ketekunan. Teori motivasi pada zaman dahulu. Perkembangan konsep-konsep motivasi paling banyak terjadi di tahun 1950-an. Di antaranya hierarki teori kebutuhan, teori X dan Y, dan teori 2 faktor. Teori ini menjadi dasar perkembangan teori motivasi saat ini, dan teori ini masih digunakan sampai sekarang. Yang pertama yaitu hierarki teori kebutuhan. Teori ini dicetuskan oleh Abraham Maslow dan menyatakan bahwa manusia memiliki 5 hierarki kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologi, yang kedua kebutuhan keamanan, yang ketiga kebutuhan penghargaan, dan yang kelima kebutuhan aktualitas diri. Manusia akan mendorong untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi setelah kebutuhan yang lebih rendah terpenuhi. Selanjutnya yaitu yang kedua, teori X dan Y. Teori ini dikemukakan oleh Douglas Meinster dan menggambarkan 2 pendekatan terhadap manajemen karyawan. Teori X menganggap bahwa karyawan cenderung malas dan perlu dikendalikan. Sedangkan teori Y menganggap bahwa karyawan memiliki potensi mandiri dan bermotivasi intrinsik. Yang ketiga yaitu teori 2 faktor. Teori ini dikemukakan oleh Friedrich Herzberg dan membedakan antara faktor-faktor yang memotivasi, faktor motivator, dan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan atau faktor higiene dalam lingkungan kerja. Faktor motivator seperti pencapaian, pengakuan, dan tanggung jawab. Sementara faktor higiene seperti kondisi kerja, gaji, dan hubungan impresional. Selanjutnya yaitu ada teori motivasi kontemporer. Yang pertama, teori motivasi kontemporer merupakan perkembangan konsep-konsep motivasi yang terjadi pada zaman sekarang. Dan yang kedua, penerapan motivasi dalam organisasi menjelaskan bagaimana konsep-konsep motivasi dapat diterapkan dalam konteks organisasi untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Baiklah, selanjutnya itu dari kelompok 5. Kelompok 5 itu materinya tentang nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Apa sih nilai itu? Nilai adalah konstituen yang sangat penting dari kehidupan individu.
Nilai atau value penting untuk dipelajari dalam perilaku organisasi, karena di dalamnya untuk memahami sikap dan motivasi, karena di dalamnya terletak dasar untuk memahami sikap dan motivasi, dan karena nilai-nilai mempengaruhi persepsi. Nah, adapun nilai terminal. Nilai terminal dapat diartikan merujuk pada keadaan akhir ekstensi yang sangat diinginkan. Nilai terminal merupakan tujuan yang ingin dicapai seseorang selama hidupnya atau merupakan visi. Nah, contohnya itu menurut Reich dan Robin pada 2001 adalah yang pertama, suatu hidup nyaman atau hidup makmur. Yang kedua, suatu hidup yang menggairahkan atau hidup aktif. Yang ketiga yaitu rasa berprestasi atau kontribusi lama. Dan yang keempat, suatu dunia damai atau bebas dari perang atau konflik. Dan yang kelima yaitu suatu dunia yang indah atau keindahan alam dan seni. Nah, adapun juga nilai instrumental, yaitu merujuk pada modus perilaku yang lebih disukai atau diinginkan, atau cara untuk mencapai nilai-nilai terminal, atau biasanya sebagai sebuah misi. Nah, contoh dari nilai instrumental masih menurut Roach dan Robin pada 2001, yaitu yang pertama berpikir luas atau berpikir terbuka, yang kedua ambisius dalam bekerja, yang ketiga kapabel atau mampu atau efektif, dan yang keempat riang atau senang atau gembira, yang kelima itu bersih dalam rapi, teratur. Selanjutnya itu sikap. Nah, sikap adalah kesediaan bereaksi terhadap suatu hal. Ini berarti bahwa sikap senantiasa terarahkan pada suatu objek tertentu, dalam arti bahwa tidak ada sikap tanpa objek. Dan gerakan atau reaksi terhadap objek inilah yang dimaksud dengan sikap. Nah, sumber sikap, ada banyak sumber dapat terbentuk dari sikap. Sikap dibentuk dari orang tua, dari guru, dan anggota kelompok rekan kerja, terus masyarakat, dan pengalaman pekerjaan sebelumnya. Nah, pengalaman waktu kecil juga membantu menciptakan sikap individu. Nah, adapun tipe sikap, yaitu yang pertama kepuasan kerja, keterlibatan kerja, komitmen kerja, kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja merupakan respon efektif atau emosional terhadap berbagai segi atau aspek pekerjaan seseorang, sehingga kepuasan kerja bukan merupakan konsep tunggal. Adapun faktor-faktor kepuasan kerja, yaitu yang pertama konten kerja, yang kedua itu yaitu kondisi kerja yang tidak mendukung, yang kedua kompensasi, yang ketiga kelompok kerja, dan yang keempat itu pengawasan. Selanjutnya itu dari kelompok 6. Nah, materi kelompok 6 yaitu membangun kerja tim yang efektif. Nah, kerjasama biasanya dilakukan antara atas dasar tujuan yang sama, yaitu tujuan yang hendak dicapai atau misi. Dalam suatu organisasi sangat diperlukan adanya suatu kerjasama kelompok atau teamwork, karena semua pergerakan suatu organisasi adalah manusia, bukan mesin ataupun komputer. Dan secara psikologis, manusia terbagi dalam 3 sifat, yaitu manusia sebagai insan individual, manusia sebagai insan sosial, dan manusia sebagai insan ketuhanan. Adapun definisi tim, menurut Syarif mengutip dari Instagram, adalah sebuah unit sosial yang terdiri dari sejumlah individu yang memiliki peran masing-masing serta saling berhubungan suatu sama lain, dan memiliki seperangkat nilai-nilai atau norma-norma yang mereka sendiri miliki. Selanjutnya yaitu definisi kerjasama tim. Kerjasama tim adalah suatu kemampuan untuk bekerjasama dalam menuju visi dan misi bersama. Dalam kata lain, kerjasama tim merupakan
suatu kemampuan yang kuat dalam mengarah dan mendorong para individu dalam menuju dan meraih tujuan organisasi secara bersama-sama. Adapun cara efektif dalam membangun tim, yaitu yang pertama hubungan interaksional, terus kejujuran, terus dalam membangun hubungan yang terpenting adalah sikap saling menghargai, mempertimbangkan cara pandang alternatif, dan memanfaatkan keahlian serta kemampuan orang lain. Ada 3 kriteria utama dalam menentukan keefektifan sebuah tim kerja, yaitu hasil kerja tim, yaitu penilaian kerja yang dihasilkan secara kualitas maupun kuantitas. Kepuasan, yaitu kepuasan yang didapatkan oleh masing-masing anggota tim dalam kerja tim sehingga ingin bekerja lagi dalam tim yang sama. Dan terus selanjutnya itu belajar, yaitu anggota tim dapat pembelajaran yang bermanfaat dari tim kerja tersebut. Manfaat memiliki tim yang bekerja secara efektif, yaitu produktivitas yang meningkat, inovasi dan kreativitas, peningkatan kualitas, kecepatan dalam pengambilan keputusan, selanjutnya peningkatan kepuasan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.